Dengan desakan Qin Yichen, bahkan jika itu adalah Juling Blade, itu tidak dapat lagi memaksa apapun, tetapi hanya dapat mengirim seseorang untuk mengaturnya. Dan Qin Yichen tidak menahan waktu ini lagi, dan menyerap energi khusus yang terakhir di dalam tubuh secara langsung, sehingga kekhawatiran yang terakhir menghilang. Di restoran. Apa? Anda telah melakukannya? Ketika dia mendengar penjelasan Qin Yichen, dia berangkat ke acara dinasti, dan Liu Yun berangkat ke lautan badai di dalam hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa Long Qingyao sengaja dibesar-besarkan, tetapi menurut pandangan saat ini, jika bocah ini tidak benar-benar mendapatkan apa yang harus diterima oleh pejabat tamu, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menggunakan gedung kosong dalam waktu sesingkat itu? Arai transmisi. Dan dijadwalkan hari ini. Dalam keterkejutan, hati Liu Yun tiba-tiba merasakan firasat buruk. Bagaimana dengan saya? Liu Yun bertanya agak kering. Brengsek, bawa dirimu di bawah musuh pavilion Hongguang ini dan lepaskan. Tanda seru. Dia sudah pergi. Apa yang harus dia lakukan? Tanda seru. Tanda seru. Tetap saja di sini. Aku akan membayarmu akomodasi selama setahun. Cukup bagimu untuk menghubungi milikmu sendiri. Qin Yichen meliriknya, dengan ringan berkata. Tidak. Namun, dalam hal ini, Liu Yun menolak. Lelucon macam apa? Setiap kali Qin Yichen dan Long Qingyao keluar, dia diintimidasi. Setelah 10.000 benar-benar ditemukan, apakah itu? Tanda seru. Tanda seru. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik, di kota Jukonglo yang terbuka, dia tidak mungkin melarikan diri sendirian. Atau ikuti saja kami. Sebagai tuan muda sekte Hongguangsong Anda, seharusnya ada tempat untuk acara besar dinasti, bukan? Mendengar kata-kata Qin Yichen, Liu Yun langsung duduk dengan lemah. Menghadiri acara kerajaan? Meskipun dia sangat bangga dengan bakat bawaannya, dia tidak pernah berkultivasi dengan serius kecuali untuk kecantikan dan keceriaannya selama bertahun-tahun. Meskipun dia memiliki beberapa penyesalan di benaknya bahwa dia tidak berlatih dengan baik setelah perubahan sebelumnya. Apakah tempat seperti itu untuk dinasti kekaisaran? Dalam pengalamannya, bukankah mencari kematian untuk pergi ke sana? Satu pilihan adalah tetap di kota Kaixuan dalam kecemburuan, dan pilihan lainnya adalah acara kerajaan 9 kematian dan masih hidup. Memikirkan hal ini, wajah Liu Yun muram. Setelah sehari, Liu Yun, yang mudah dilihat, masih memilih untuk mengikuti Qin Yichen. Qin Yichen, sudah kubilang. Aku hanya ingin pergi dari sini, dan aku tidak akan pergi ke acara dinasti manapun bersamamu. Anda lebih baik memberi saya kesempatan untuk membiarkan saya pergi. Dengar tidak? Apa identitasku dan bagaimana aku bisa pergi ke tempat seperti itu bersamamu? Sepanjang jalan, suara Liu Yun terus merangsang Qin Yichen, pandangan yang dipaksakan oleh yang terakhir. Merasakan suara celoteh di telinganya, Qin Yichen tiba-tiba menyesal memberinya banyak konten. Aku tahu itu sama seperti sebelumnya. Aku tidak memintamu untuk mengikutiku, kan? Qin Yichen melirik Liu Yun dan berkata dengan gelisah di dalam hatinya. Liu Yun mendengar ini juga sedikit terkejut, seolah-olah yang terakhir tidak memaksanya. HMPH, Qin Yichen, saya menyarankan Anda untuk tidak pergi ke sana lagi. Anda tidak tahu tempat yang menakutkan di Istana Kekaisaran. Setiap acara dinasti akan diadakan di Antiquity Battlefield, di mana pembangkit tenaga kerajaan biasa hanya dapat bertindak dengan cara yang sederhana. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat menengah hanya sedikit yang memenuhi syarat untuk menempati sumber daya tanah itu. Orang-orang sepertimu hanya bisa dihancurkan saat mereka masuk. Setelah memikirkannya, Liu Yun tidak melanjutkan kata-kata sebelumnya, tetapi malah mengubah topik dan berbicara tentang tempat mengerikan dari upacara kekaisaran. Di bawah pemboman verbal semacam ini, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dengan nada suara yang muram. Jika Anda mengatakan sepatah kata pun, saya akan menyerahkan Anda kepada Jukonglo. Saya Qin Yichen, saya bisa melakukannya. Anda, ketika dia mendengar pidato yang mengancam ini, dada Liu Yun tumpul. Tetapi ketika dia akan berbicara, ketika dia melihat bahwa yang terakhir tidak bercanda, pidatonya tiba-tiba berhenti. Di tengah kota Kaixuan, ada aula besar di sisi Jukong Jingfang. Di aula besar, ada arai transmisi yang mengarah ke acara dinasti. Saat ini, di aula besar ini, yang dipimpin oleh Juling Blade, gedung-gedung tinggi dari banyak cabang Jukonglo sedang menunggu dengan tenang di sini. Di depan Juling Blade, ada formasi batu yang sangat besar. Di atas pilar batu itu, ada garis-garis misterius, jalur fluktuasi energi yang luar biasa, yang terus-menerus terpancar darinya. Menunggu mereka, 3 siluet muncul di depan aula besar. Orang yang dipimpin oleh mereka adalah dermawan penyelamat Juling Blade dan tamu kehormatan Jukonglo. Qin Yichen. Tuan Qin. Melihat Qin Yichen masuk, banyak pejabat tinggi memberi hormat. Meski belum ada upacara yang diadakan, identitas Qin Yichen telah diterapkan. Ketika Liu Yun berada di belakang Qin Yichen, ketika dia melihat pemandangan seperti itu, tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk sedikit gemetar, dan segera dia sedikit menundukkan kepalanya, karena takut dikenali. Dia bisa merasakan bahwa di antara siluet di sisi yang berlawanan,
ada beberapa tingkat menengah dan bahkan puncak kekaisaran. Julouzu, sepertinya kamu hampir pulih. Setelah memasuki aula besar, Qin Yichen melihat sekeliling dan berkata pada Juling Blade sambil tersenyum. Berkat bantuan Tuan Qin, Juling Blade juga sedikit tersenyum. Tahu, saya bertemu dengan seorang teman di kota Kaixuan, dan dia kebetulan sedang bergegas ke Pangeran Agung Dinasti. Saya tidak tahu apakah akan ada masalah jika saya memiliki lebih banyak orang. Qin Yichen menunjuk ke arah Liu Yun sambil tersenyum. Mendengar ini, mata Juling hanyut. Ketika dia melihat wajah kotor Liu Yun, dia mengerutkan kening. Bagaimana orang seperti itu bisa menjadi pejabat tamu kehormatan mereka di gedung kosong itu? Haha, selama kurang dari 5 orang, sama saja dengan 2 orang. Tuan Qin, yakinlah, namun, untuk pembukaan Qin Yichen, Juling Dian tidak pandai menanyakan apapun. Bagaimanapun, yang terakhir menyelamatkan hidupnya dan menyelamatkan bencana bagi kota Kaixuan. Jadi, mari kita mulai. Qin Yichen sedikit tersenyum, langsung membuka mulut dan berkata. Dia telah dibom oleh bahasa Liu Yun di sepanjang jalan. Tetapi dia tidak ingin mendengar retensi Juling Blade lagi. Pada akhirnya, Juling Blade tidak banyak bicara, hanya mengayunkan jubah lengannya, 5 roh meraung, dan bergegas ke 5 posisi dari barisan besar. Hai, dengan masuknya roh, seberkas cahaya perlahan menyebar dari pusat formasi. Tuan Qin, hati-hati sepanjang jalan, Juling Biao berkata dengan bermartabat, meskipun yang terakhir memiliki beberapa kemampuan yang mengejutkannya, tetapi peristiwa besar dinasti tidak dapat bertahan dengan cara kecil. Melihat seberkas cahaya di depannya, Qin Yichen juga perlahan menarik napas dalam-dalam. Untuk acara akbar dinasti ini, dia telah mempersiapkannya sejak lama, dan dia sendiri menantikan seberapa jauh dia bisa melangkah di medan perang itu. Apakah transformasi naga lepas landas, atau sinar ketidakadilan, orang asing pergi? Di mata Qin Yichen, warna ketekunan perlahan muncul, dan di kakinya, itu adalah langkah maju.